네, 안녕하세요, 여러분. Selamat datang di materi pekan keempat. Tema kita pada hari ini adalah hakyo atau sekolah. Ini cara bacanya hakyo. Hakyo karena di sini giok ketemu sama giok, dia dibaca seperti sang giok. Jadi hakyo artinya sekolah. Nah, di sini kita akan belajar apa? Kita nanti akan belajar cara menyebutkan nama atau tempat atau menyebutkan sesuatu ini bukan A, bukan B. Dan juga nanti ya Rabun akan belajar cara memperkenalkan sebuah tempat. Oke. Yang pertama kita bahas owi, kosakatanya dulu. Ada Changso atau artinya adalah tempat. Nah, tempat pertama ada Hakyo, sekolah. Ya, Rabun di pekan sebelumnya sudah diperkenalkan juga tentang jenis-jenis sekolah ya, baik itu yang SD, SMP, SMA, dan universitas. Nah, berikutnya ada tempat lagi Dosogan, perpustakaan. Kemudian ada Siktang. Di sini giok ketemu sama diget, dia akan dibaca seperti sang diget. Jadi bacanya siktang. Siktang artinya kantin. Nah, kadang kantin itu bisa kantin sekolah ya, kantin pelajar atau kantin kantor. Jadi tinggal dibedakan hakseng siktang, kantin pelajar, atau Hakyo Siktang, kantin sekolah, atau misal Hesa Siktang, kantin kantor. Nah, bisa dijadikan seperti ini. Tapi sebenarnya nama Siktang itu tidak hanya artinya kantin, bisa diartikan sebagai restoran, kedai, atau tempat makan secara umum itu disebut Siktang. Tempat berikutnya ada Pyongwon. Pyongwon artinya rumah sakit, lalu ada Eneng. Eneng. Hanya tidak perlu dibaca ya, eneng. Kemudian ada 백화점. 백화점. Ini cara bacanya adalah 백화점. Kenapa? Karena di sini ada giok ketemu sama H. Kiet ya, dibacanya jadi K. Kiet. 백화점. 백화점. 백화점 artinya adalah mall atau departemen store atau pusat perbelanjaan. Kosakata berikutnya ada sisol. Sisol artinya fasilitas. Jadi hakyo sisol adalah fasilitas sekolah. Yang pertama ada 강의실. 강의실. Tapi kalau ei dia ada di tengah, dia dibaca seperti huruf i aja. Jadi 강의실. 강의실 ruang kuliah. 강의 itu artinya perkuliahan. Jadi sil artinya ruang-ruang perkuliahan. Nah, ini biasanya ada di universitas ya, Rabun. Nah, kalau untuk di sekolah biasa kayak SD, SMP, SMA, itu pakai istilah kyoshil. Kyoshil. Artinya ruang kelas. Lalu ada ruang kantor, samushil. Samushil. Ruang kantor. Lalu ada ruang lab ya, bisa labshil. Nah, di sini kalau untuk spesifik ke lab bahasa itu pakai ohakshil. Ohakshil. Ohak artinya bahasa. Ya. Hanya tidak perlu dibaca jadi ohakshil. Lab bahasa. Ruang berikutnya ada 동아리방. 동아리방. 동아리 artinya ekskul atau klub ya, suatu klub kegiatan. Pang artinya kamar atau ruang juga, jadi 동아리방. Lanjut ada 기도실. Kido artinya doa. Jadi kidosil ruang berdoa. Tapi biasanya kidosil lebih identik dengan musola kebanyakan gitu ya. Meskipun tidak semua orang bicara musola atau orang bicara kidosil berarti mencari musola, tidak. Bisa juga agama lain mengatakan kidosil untuk ruang berdoa sementara. Ya. Lanjut ke 교실 물건. Mulkon artinya benda atau barang ya, mulkon. Di sini ada 교실 mulkon berarti benda-benda ruang kelas. Yang pertama ada 책상. 책상. S-nya dibaca tebal ya, 책상. Kenapa? Karena di sini ada giok ketemu sama siok.
Dibacanya sangsiet, 책상. Kemudian ada 의자, 의자, 의자 kursi. Lalu ada 칠판, 칠판. Lalu ada 문, 문. Kemudian ada 창문, 창문. Lalu ada 시계, 시계. Benda berikutnya ada 가방, 가방. Lalu ada komputer, komputer. Kita tidak menyebut komputer pakai tidak, tapi pakai huruf O. Komputer. Lalu ada cek, cek. Lalu ada gongcek, gongcek. Kalau cek ini buku biasa, literally hanya buku gitu ya, secara general. Kalau gongcek itu adalah buku catatan atau buku yang bisa ditulisin, ya, buku tulis. Lanjut ada sajon, sajon, sajon artinya kamus. Nah, kita masuk ke Mumbab sekarang. Mumbab tata bahasa yang pertama kita akan belajar mengucapkan di sini adalah titik-titik, di situ adalah titik-titik. Berarti apa? Menunjukkan sebuah tempat. Contoh, misal kita pengen bilang di sini adalah perpustakaan. Atau misal di situ adalah bank. Atau di sana adalah ruang kantor. Oh, iya, ruang kantor. Di sini berarti si pembicara berada di tempat tersebut, disebutnya yogi. Yogi artinya di sini. Yogi는, Yarabbun jangan lupa pakai en sama nen partikel topiknya. Yogi는, kemudian perpustakaan 도서관. 도서관입니다. Di sini adalah perpustakaan. 여기는 도서관입니다. Kalau di situ berarti apa? Si pembicara menunjuk sebuah tempat yang dekat dengan si pendengar. Ya, berarti pendengarnya berada di satu tempat tersebut sehingga si pembicara bilangnya di situ. Di situ bahasa Koreanya pakai 거기. 거기는 di situ adalah bank. Bank bahasa Koreanya 은행. Berarti 거기는 은행입니다. Di situ adalah bank. Terus kalau merujuk kata di sana berarti apa? Tempat yang tidak ada si pembicara maupun tidak ada si pendengar. Di sana berarti 저기. 저기는 ruang kantor. 사무실. berarti 저기는 사무실입니다. Di sana adalah ruang kantor. Nah, berarti seperti ini gambarannya. Si pembicara berada di 도서관, di perpustakaan. Kalau ini si pendengar berada di bank, ya di bank. Kalau ini si pembicara ataupun si pendengar tidak ada di samusil, sehingga dia merujuk kata di sana, yang jauh di sana, gitu ya. Ini untuk kata ganti nama tempat. Ketika kita pengen bilang di sini, di situ, atau di sana adalah titik-titik nama tempat, nama 장소. Nah, kalau kita ingin menunjuk benda. Nah, kalau benda pakai kata ganti igot, 그것, 저것. Konsepnya gimana? Kita sebutkan ini itunya dulu, kemudian nama bendanya baru tambah ibota. Contoh kita pengen bilang ini buku. Igot. Nah, igot kita nggak pakai nen. Kalau tadi di atas kan yoginan, goginan, joginan. Kalau di sini pakai en. Kenapa? Karena igot di sini ada bacimnya. 이것은 jadinya ya. 이것은 책입니다. Karena buku adalah cek berarti 책입니다. 이것은 책입니다. Kalau kita ingin menunjuk benda lagi, jam itu adalah jam. 그것은 시계입니다. 야, 시계, jam. 그것은 시계입니다.
Kalau kita pengen menunjuk benda yang jauh dari kita maupun dari lawan bicara kita bilang 저것. Berarti jadinya 저것은 사전입니다. 네, contoh kamus ya. 저것은 사전입니다. Oke. Kalau untuk bentuk kata tanya, ya Rabun, masih ingat ya, imnida bisa diubah menjadi kata imnika. Jadi kita bisa bertanya, misal, 여기는 도서관입니까? Apakah di sini perpustakaan, gitu ya? Atau 저기는 은행입니까? Apakah di sana itu adalah bank? Atau 이것은 책입니까? Apakah ini adalah buku? 그것은 시계입니까? Apakah itu adalah jam? Atau 저것은 사전입니까? Apakah benda itu yang jauh di sana itu adalah kamus? Oke, jadi kalau pertanyaan tinggal diganti dengan imnika. Nah, berikutnya kita coba belajar mengucapkan sebuah pernyataan ada titik-titik. Gitu ya, kalau misal kita pengen bilang ada buku, ada jam, ada meja, dan sebagainya. Ya Rabun tinggal ucapkan kata bendanya, kemudian tambahkan partikel i atau ga. I atau ga ini adalah partikel subjek. Partikel subjek. Saya akan bahas lebih lengkap, tapi kita ambil ke rumus kalimatnya dulu. I atau ga, kemudian ditambahkan ismnida kalau dia ada. Kalau tidak ada, tambahkan 없습니다. Nah, benda tadi bahasa Koreanya mulgon ya, mulgon. Oke. Contoh kita pengen bilang ada buku, berarti mulgonnya dulu, bukunya dulu. Cek. Cek di sini ada bacim. Kalau ada bacim, ya Rabun pilih partikel yang i. Segi 있습니다. Berarti ada buku. Lawan katanya 책이 없습니다. Berarti tidak ada buku. Kalau kita pengen bilang jam, ada jam atau tidak ada jam. Berarti mulgonnya dulu, nama benda jamnya adalah 시계. 시계 di sini tidak ada bacim. Berarti 시계가. Nah, 시계가 있습니다. Ada jam. Atau lawan katanya 시계가 없습니다. Tidak ada jam. Nah, partikel subjek i atau ga ini adalah partikel subjek yang menjelaskan siapa pelaku dari predikat yang ada di belakang, ya. Kalau misal kita pakai 책은 gimana, Sam? 책은 있습니다. Misal atau 시계는 있습니다. Ini juga boleh. Tapi yang perlu ya Rebun ketahui, 있습니다 ini adalah kata sifat. Ya, kata sifat. Biasanya kalau en atau nen dia ketemu sama kata benda sebagai predikat. Contoh kata benda predikat itu adalah seperti nama ya Rebun. Misal 저는 에디입니다. 에디 adalah kata benda. Atau 이것은 책입니다. Nah, kalau yang belakangnya ada imnidanya, itu adalah kata benda, maka di depannya pakai en atau nen. Tapi kalau misal ada en atau nen yang diikuti dengan baik itu kata kerja atau kata sifat, biasanya fungsi dari kalimat ini adalah untuk bentuk perbandingan. Nah, kalau kita pengen bilang 책은 있습니다. Berarti kalimatnya tidak boleh hanya ada di situ, hanya sampai di sini. Nggak boleh. Harus ada lanjutannya. Kenapa? Karena dia merupakan bentuk perbandingan. Contoh, berarti kalimat yang tepat, 책은 있습니다. misal 사전은
없습니다. Gitu. Tapi kalau kita pakai 책이 있습니다, sudah, maka kalimatnya kelar sampai di situ atau tidak ada cerita lain yang ingin disampaikan. Tapi kalau pakai 책은 있습니다, berarti ada sebuah kontras lagi yang ingin dijelaskan. Gitu ya. 책은 있습니다. Misal 사전은 없습니다. Dibandingkan ya. Begitu juga dengan 시계는 있습니다. Ya, 시계는 있습니다. Atau misal kita bilang 컴퓨터가 없습니다. Misal seperti ini. Jadi kalau pakai 있습니다, ingat subjeknya pakai partikel i atau ga. Ini. Tapi kalau pakai 있습니다 dan yarobun pakai partikel en sama nen, kalimatnya tidak boleh berhenti di situ. Yarobun harus menyebutkan cerita yang lain. Karena akan ada pergantian topik ya. Karena pada dasarnya en sama nen adalah partikel topik. Jadi harus ada topik yang berbeda gitu. Kalau misalnya Robun merasa bingung, Sam. Kalau bingung ya Robun cukup hafalkan rumus yang paling atas. Benda ditambahkan i atau ga, kemudian tambahkan 있습니다 atau 없습니다. 있습니다 artinya ada, 없습니다 artinya tidak ada. Nah, kelar sampai sini ya. Ini untuk kalimat yang menyatakan ada titik-titik. Ada sesuatu atau ada titik-titik. Nah, sehingga di contoh di sini 책이 있습니다, 시계가 있습니다. Kalau tidak ada 책이 없습니다, 시계가 없습니다. Berikutnya ada ungkapan atau benda. Kita ingin menyebutkan misal ada benda ada benda di satu tempat. Ya, contoh misal di komputer di kelas, di ruang kelas maksudnya ada komputer. Atau misal di perpustakaan ada kamus. Nah, kalau sudah merujuk kepada tempat, menyatakan keberadaan satu benda di suatu tempat, kita bisa pakai partikel e pada kata tempatnya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya 장소 artinya tempat, kemudian pakai partikel e untuk kata di artinya e artinya di, ya, 장소에, kemudian ditambahkan bendanya, nama mulgonnya apa? Ya Rebun pakai partikel i atau ga. Kemudian ditambahkan 있습니다 atau 없습니다. Berarti contoh, kita pengen bilang di kelas ada komputer. Kita lihat dulu, jangsonya yang mana? Jangsonya adalah kelas. Kelas bahasa Koreanya adalah 교실. Ditambah partikel e. 교실에 artinya di kelas. Pasti kemudian bendanya, mulgonnya apa? Mulgonnya komputer. Berarti komputer. Partikelnya yang mana? I atau ga? Pakainya ga karena tidak ada bacim pada kata komputer ya. 컴퓨터가. Nah, baru kita tambahkan 있습니다. 교실에 컴퓨터가 있습니다. Kalau misal pengen dibalik, tidak di kelas tidak ada komputer, tinggal diganti 교실에 컴퓨터가 없습니다. Oke. Lanjut, di perpustakaan ada kamus. Kita lihat rumus paling atas, 장소. 장소nya di mana? Perpustakaan. Bahasa Koreanya 도서관. Baru pakai partikel e. 도서관에. Kemudian bendanya, mulgonnya adalah kamus. 사전. 사전 di sini pakai bacim ya, berakhiran bacim, berarti pakai i. 사전이 jadinya. Kemudian 있습니다. 도서관에 사전이 있습니다.
Berarti di perpustakaan ada kamus. Jadi urutannya seperti seolah-olah perpustakaan di kamus ada. Jadi urutannya seperti itu. Nah, terus yang perlu ya Rebun ketahui juga, antara jangso sama mulgonnya ini urutannya bisa diganti atau bisa saling bertukar. Contoh, kita pengen mulgonnya dulu ya. Mulgonnya, tapi partikelnya harus ikut ya, harus menyesuaikan. Kemudian diikutin jangso, nama tempatnya. Kemudian baru 있습니다 atau 없습니다. Nanti nuansa kalimatnya akan sedikit berubah, tapi tidak merubah esensi artinya. Contoh, kalau kita pengen mulgonnya dulu. Jadi, 컴퓨터가 교실에 있습니다. Nah, ini kalimatnya jadi lebih seperti ini. Komputer ada di kelas. Artinya tetap sama, cuma nuansa kalimatnya jadi berbeda tergantung ya Rabun mau menekankan bendanya atau menekankan tempatnya. Nah, tapi artinya tetap sama. Terus yang kedua, kita coba yang nomor 2, berarti kamus ada di perpustakaan. Berarti kamusnya dulu yang Robun sebut. 사전이 perpustakaan 도서관에 있습니다. Artinya tetap sama, esensinya dapat, cuma nuansanya yang beda. Oke, kamus ada di perpustakaan. Di perpustakaan ada kamus. Nah, oke, ini cara menyebutkan keberadaan suatu benda di satu tempat. Pakai partikel 있습니다. Ya, pakai partikel 있습니다. Oke. Kita lihat contoh yang di buku. Apakah di kelas ada komputer? Nah, dia menyatakan kelasnya duluan, berarti 교실에. Apakah di kelas ada komputer? 교실에 컴퓨터가 있습니까? Nah, karena bentuk tanya ya, bukan 있습니다, tapi 있습니까? Terus tidak ada. 아니요, 없습니다. Atau 아니요, 컴퓨터가 없습니다. Oke. Kemudian tata bahasa berikutnya kita belajar kata bukan. Ketika kita pengen menyebutkan bukan A, bukan B. Nah, ini sangat mudah. Ya, Rabun tinggal sebutkan mulgon, bisa nama tempat, apapun yang bentuknya noun, gitu ya, kata benda. Kemudian ditambahkan partikel I atau ga, partikel subjeknya. Ditambahkan partikel subjek, lalu ditambahkan animnita. Selesai. Contoh kita pengen bilang bukan kamus. Ini bukan kamus. Itu bukan jam. Nah, ya. Atau di sini bukan perpustakaan. Atau misal di sana bukan ruang kuliah. Ini bahasa Koreanya kalau menunjuk benda adalah igot. Ya. 이것은. Kemudian tambahkan nounnya. Kamus bahasa Koreanya adalah sajon. Pakai partikel i. 이것은 사전이 아닙니다. Ini bukan kamus. Kalau itu bukan jam, itu bahasa Koreanya igot ya. Atau ya Rebun pengen bilang itunya yang jauh di sana gitu ya. Berarti 저것. 저것은 jam bahasa Koreanya 시계. 시계 di sini tidak ada 받침. 시계가 kemudian 아닙니다. 이것은 시계가 아닙니다. ini bukan jam. 저것은 시계가 아닙니다. Itu bukan jam. Gimana kalau kita pakai pada kata tempat? Nah, boleh. Kata tempat
Ingat, beda sama penunjukan kata benda ya. Kalau kata benda, igot, gugot, jogot. Kata tempat, yogi, gogi, jogi. Berarti yogi는 perpustakaan, 도서관이. Nah, 도서관 pakai partikel i. 도서관이 아닙니다. Di sana bukan ruang kuliah. Berarti di sana, yang jauh di sana. 저기는 ruang kuliah. 강의실이 아닙니다. 강의실이 아닙니다. Yang perlu ya Rabun perhatikan, kata benda yang pengen ya Rabun jelaskan, bukan atau tidaknya, itu pakai partikel i atau ga, kemudian ditambahkan animnita. 이것은 사전이 아닙니다. Ini bukan kamus, gitu ya. 이것은 시계가 아닙니다. Ini bukan jam, dan sebagainya. Kita lihat contoh kalau yang di buku, dia bertanya ya, 이것은 사전입니까? Apakah ini adalah sajon atau kamus? 아니요, 사전이 아닙니다. 책입니다. Oh tidak, ya, atau bukan. Ini dalam kurung gitu ya, ini bukan kamus, tapi adalah buku. Kita coba lihat contoh percakapan ya, Robun. Saya Robun juga bisa sambil ikut membaca percakapan antara A sama B ya. A, 여기는 어디입니까? 여기 kan artinya di sini ya, merujuk ke tempat. Ini di sini 어디입니까? 어디 artinya mana. Berarti di sini apakah di mana, alias di sini itu di mana ya? Kita sedang ada di mana? 여기는 강의실입니다. Di sini adalah 강의실, adalah ruang kuliah. 저기는 식당입니까? Kalau yang jauh di sana itu, apakah itu adalah 식당 atau kantin? 아니요. Oh tidak. 식당이 아닙니다. Itu bukan 식당. 도서관입니다. Tapi itu adalah perpustakaan. Contoh lagi. Nah. 여기는 어디입니까? Di sini adalah di mana gitu ya. Apakah ini di mana? Alias di sini itu di mana? Kita sedang ada di mana? 기도실입니다. Ini adalah 기도실, musola atau ruang doa. 여기는 어디입니까? Terus dia nanya lagi di satu tempat yang lain. Oh, kalau yang di sini, ini di mana ya? Kita ada di mana sekarang gitu ya. 여기는 동아리방입니다. Di sini adalah ruang ekskul. 여기는 랩실입니까? Nah, dia tanya tempat yang lain lagi. Apakah yang di sini itu adalah 랩실, ruang lab? 아니요, 랩실이 아닙니다. Oh, bukan atau tidak ya? Ini bukanlah 랩실. Terus apa? 강의실입니다. Ini adalah ruang kuliah. 강의실. Nih, silakan ya Rabun kerjakan latihannya ya untuk biar semakin paham. Silakan kerjakan mandiri. Kita coba buat kalimat ke dalam bahasa Korea. Kita pengen bilang di sekolah ada perpustakaan. Berarti urutannya di sekolah. Sekolah bahasa Koreanya 학교. Di sekolah. 학교에. Artikelnya jangan lupa 학교에. Ada perpustakaan. Berarti perpustakaannya dulu. 도서관이 있습니다. Ada. Berarti 학교에 도서관이 있습니다. Lanjut. Di kelas ada papan tulis. Di kelas bahasa Koreanya adalah 교실. Karena ada partikel di menunjukkan tempat ya. Di kelas berarti 교실에. Ada papan tulis. Papan tulis bahasa Koreanya 칠
칠판. 이 pakai partikel i. 칠판이 있습니다. 교실에 칠판이 있습니다. Lanjut, di sekolah tidak ada toko. Di sekolah bahasa Koreanya berarti 학교에 tidak ada toko. Tokonya dulu yang disebut. Toko bahasa Koreanya adalah kage. Kage di sini nggak ada bacimnya, berarti pakai partikel ga. 학교에 가게가 없습니다. Tidak ada. Kalau 있습니다 berarti ada. Nah, lanjut. Di ruang kuliah tidak ada komputer. Di ruang kuliah, 강의실에 tidak ada komputer. Komputernya dulu. 컴퓨터가 baru tidak ada. 없습니다. 강의실에 컴퓨터가 없습니다. 네. 여기까지입니다. Berarti 여러분 sudah belajar cara menyebutkan ada sesuatu di satu tempat, ya. Untuk tambahan kosakata, silakan 여러분 perhatikan cara pelafalannya. 가게, 가게. 무엇, 무엇. 무엇 ini kata tanya ya. What yang artinya apa ya? 무엇. 무엇입니까? 무엇이에요? 무엇입니다. 무엇입니까? Lanjut, ada ita. Ita ini adalah bentuk dasar dari kata 있습니다. Kalau ya Robun cari di kamus, itu nggak ada kata 있습니다, adanya ita. Cuma nanti dia diubah ke bentuk formal. Tapi kita akan belajar ini di pekan yang lain. Oke, ya Robun perlu tahu bahwa 있습니다 bentuk dasarnya ita. Lanjut, ada kata kogi di situ. Kemudian yakuk, yakuk nama tempat ya, 장소, apotek. Lalu 저것, 그것. Kemudian 어디, 어디 artinya mana. 어디입니까? Berarti di mana. 무엇입니까? Apa. Ini bentuk kata tanya ya. Lalu ada 저기. Kemudian ada radio. Lalu ada opta. Nah, opta ini bentuk dasar dari kata 없습니다. Oke, opta. Lanjut ada television. Bacanya bukan television, nggak pakai en, tapi john, pakai jo. Jo ya, television. Television. Atau orang Korea sebenarnya lebih singkat juga, mereka sering bilangnya TV. TV juga bisa ya. Kemudian ada money. Money hanya ini nggak dibaca. Jadi money artinya banyak. Sebagai kata keterangan. Lanjut ada yogi. Kemudian ada 화장실. Nah, 화장실 ini bisa diartikan kamar mandi atau toilet. Oke, 화장실. Kemudian ada Myeongdong. Myeongdong ini adalah satu area atau satu nama tempat di Seoul. Ya. Lalu igot. Kemudian yang terakhir ada 휴대전화. 휴대 artinya mobile. 전화 artinya telepon. Mobile phone atau telepon seluler. Cuma kalau orang sekarang mereka lebih bilangnya kalau 휴대전화 kan kosakata asli Koreanya. Tapi ya Rabun bisa juga bilang dengan lebih simpel handphone atau 휴대폰 atau yang paling sering dipakai sebenarnya phone aja. Ya, handphone, 휴대폰 atau phone. Tapi orang Korea biasanya bilang phone doang. Ya, phone aja. lebih simpel. 오케이. 자, 그럼 여러분 질문 있으면 단톡방에서 물어보세요. Silakan 여러분 bertanya ke grup kelas kalau ada pertanyaan ya. Oke. Jangan sungkan bertanya, silakan kerjakan latihannya. Kalau misal butuh feedback, tinggal kirim ke grup, nanti akan saya bantu cek ya untuk feedbacknya. 자, 여기까지 감사합니다.